dipersembahkan oleh Maju! Jalan! Proklamasi polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi, Muhammad Yasin, Inspektur Polisi Kelas 1. Hormat senjata! Hak! 21 Agustus 2025, ratusan personil Polri bersatu di depan Monumen Perjuangan Polri Surabaya memperingati Hari Juang. Sebuah hari yang mengukir akar sejarah kepolisian sebagai penjaga kemerdekaan bangsa. 80 tahun lalu, tepat di hari yang sama, 21 Agustus 1945, ratusan anggota polisi istimewa yang dipimpin Muhammad Yasin berkumpul di halaman markas mereka di Surabaya. Melalui teks proklamasi yang dibacakan Muhammad Yasin, polisi istimewa mengikrarkan dirinya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sebelumnya, polisi bukanlah pelindung rakyat, melainkan alat penjajah untuk meredam perlawanan. Ketika Jepang datang pun, polisi kembali dipakai untuk menjaga kepentingan asing. Dibagi menjadi polisi umum dan polisi istimewa, mereka terikat dalam rantai penjajahan. Karena itu, proklamasi Polri yang dibacakan 4 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi titik balik transisi polisi istimewa dari alat kolonial ke penjaga negeri merdeka. Jadi polisi istimewa itu dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Jadi dia membagi 2 polisi, yang satu itu adalah Keisatsutai, jadi polisi biasa, dan yang kedua adalah Tokubetsu Keisatsutai. Nah, Tokubetsu itu khusus, ya, Keisatsu itu polisi, Tai itu pasukan. Sehingga istilahnya pasukan polisi istimewa. Jadi ketika tanggal 17 Agustus 45 diproklamasikan dan disebarkan, timbul semangat kemerdekaan ini yang dikorbankan oleh para penggawa Republik Indonesia. Lalu di sini polisi turut mendukung itu. Ini sangat penting, ya, sangat penting untuk perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting. Pasukan asing ingin kembali berkuasa, sementara rakyat masih berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Dalam kondisi inilah polisi istimewa Cikal Bakal Brimob tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berdiri di garis terdepan pertempuran. Tak berhenti pada sumpah semata, mereka turut berjuang dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Di bawah komando M. Yasin, ratusan polisi istimewa bersama rakyat dan tentara Republik bertempur melawan pasukan Inggris dan Nika. Sejumlah markas polisi di Surabaya saat itu menjadi pos pertahanan rakyat. Tak sedikit anggota polisi gugur di medan perang.
Pengorbanan itulah yang membuktikan polisi istimewa bukan lagi tentara bayaran penjajah, melainkan penjaga Ibu Pertiwi. Yang namanya Brimob itu sudah ke arah perang. Jadi ketika dia sudah memproklamirkan diri masuk dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, proklamasi 17 Agustus 45 ya, mau tidak mau ketika nanti sekutu akan datang, ya jelas dia berperan gitu ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk berperan juga dalam peristiwa 10 November 45. Perjuangan panjang inilah yang kemudian diabadikan melalui penetapan 21 Agustus sebagai Hari Juang Polri. Hari Juang ini pun dinilai sebagai hari yang penting untuk dirayakan dan diperingati setiap tahunnya. Tak hanya sebagai pengingat akan perjuangan di masa lampau, tetapi juga sebagai motivasi bagi institusi Polri dalam menghadapi tantangan masa kini. Sama dengan ulang tahun ya. Ketika tidak diperingati, segala sesuatu adalah berjalan begitu saja. Ya, tidak ada apa-apa ya gitu ya. Tapi dengan adanya peringatan-peringatan itu, ya paling tidak menggugah satu semangat-semangat gitu ya. Membuka satu momen-momen gitu, fenomena-fenomena yang membangkitkan institusi tertentu dalam hal ini polisi ya untuk sadar dan kembali kepada di jalur yang benar dalam membela masyarakat. Lapor Hari Juang Polri siap dimulai. Lanjutkan. Ajukan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua Hari Juang diperingati. Upacara peringatan ini bahkan dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Tak hanya di Surabaya, peringatan ini pun serentak dilakukan di seluruh korps kepolisian Indonesia. Di tahun 2025 ini juga dalam peringatan Hari Juang Polri yang di tahun 2025 ini, maka dilakukan pemutaran video sejarah singkat Bapak M. Yasin. Kemudian juga ada peresmian monumen patung Bapak M. Yasin. Hal ini tentu untuk sebagai pengingat bagi kita semua untuk menjadikan suri teladan dari perjuangan kepahlawanan dan juga sebagai motivasi semangat perjuangan para penerus Polri ke depan. 3, 2, 1. Hari Juang menjadi momen untuk menghidupkan kembali spirit perjuangan polisi istimewa. Di Surabaya, jejak sejarah itu diperkuat dengan diresmikannya patung Muhammad Yasin sebagai Bapak Brimob Indonesia. Patung ini bukan sekedar monumen, melainkan simbol kesetiaan Polri menjaga api perjuangan dan semangat pengabdian hingga kini. Bangga sekali ya, kemarin tuh pas waktu di monumen tuh saya sedih ya. Jadi setelah diakui oleh pemerintah tuh bangga gitu. Karena kan ya kita nggak tahu ya, era-era kan ada kadang-kadang pro kontra gitu. Tapi dia tetap konsisten dan akhirnya bisa diakui gitu. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah
mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Di balik patung yang berdiri tegak di Surabaya ini, ada kisah seorang lelaki yang tak hanya menjadi pelindung negeri, tetapi juga kepala keluarga yang penuh kasih. Dia adalah Muhammad Yasin. Bapak itu sangat menyayangi keluarganya. Dia sangat proteksi terhadap anak-anaknya dan istrinya. Ya, dia kontrol semua. Dia kontrol mengenai pendidikan, dia kontrol semua. Terutama aku perempuan ya, sangat dikontrol. Di balik sosok garang pembela Ibu Pertiwi, Muhammad Yasin adalah seorang ayah dan kakek. Seorang pria sederhana yang setiap langkahnya berakar pada tanah air, tapi hatinya selalu tertambat pada keluarga. Ya, sesibuk-sibuknya dia punya atensinya ke rumah selalu. Pada 1944, M. Yasin menikahi Alia, seorang perempuan berdarah Belanda. Dari pernikahan itu lahir 4 anak. Rubianti Yasin adalah anak pertama M. Yasin yang lahir tepat pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meski lahir dari orang tua yang berbeda kebangsaan, Rubianti mengenang keluarganya sebagai keluarga yang hangat. Di matanya, sang ayah adalah sosok romantis dan penuh cinta untuk istrinya. Bapak sangat romantis ya, sangat romantis. Dan sangat menyayangi ibunya, istrinya. Saya pernah tanya sama bapak, sama ibu, "Mah, selama sekian puluh tahun kamu nikah sama papa, pernah nggak papa menyakiti hati mama?" Nggak pernah. Tidak pernah. Salah satu momen yang sangat berkesan di ingatan Ruby adalah saat ia menikah. Momen berkesan ya. Momen berkesan ketika aku akan nikah. Kan? Bapak tuh proteksi ya. Terus ketika nikah, dia beritahu, "Ini saya akan melepaskan burung dalam sangkar ini." Perhatian M. Yasin tak berhenti pada anak-anaknya. Para cucu pun merasakan kehangatan sang kakek. Yasin sering mengajak keluarga berlibur ke pegunungan, sekaligus menanamkan nilai-nilai hidup pada mereka. Opa saya itu sangat idealis ya, sama integritas ya. Orangnya integritas, terus kalau misalnya kita berbuat kesalahan gitu, kan ada orang cari kambing hitam. Kalau memang kita salah ya kita harus mengakui kesalahan gitu. Opa selalu bilang bahwa laki perempuan itu sama. Jadi memang dia mendidik saya untuk sangat mandiri. Bagi Manuela, jasa besar sang kakek baru ia sadari setelah kepergiannya. Saat begitu banyak orang mengirimkan karangan bunga untuk kakeknya. Tapi bagi Ridwan, cucu pertama Yasin, ia justru tumbuh mendengar kisah perjuangan langsung dari M. Yasin. Kisah yang begitu membekas hingga ia abadikan dalam sebuah buku. Dia tiap hari cerita ke saya. Mulai dari yang namanya proklamasi polisi, sampai beliau dikirim keliling Indonesia untuk menghentikan pemberontakan, bahkan sampai kemudian setelah merdeka
Kemudian beliau menjelang pensiun juga semuanya baik, hampir tiap hari dia cerita. Jadi saya termasuk yang paling tahu apa yang ada di pikiran beliau, filosofi beliau. Akhirnya saya sepakat bikin memoir buat beliau. Karena saya merasa banyak sekali nilai-nilai beliau, kalau nggak di-capture dalam suatu memoir, nanti akan hilang. Muhammad Yasin lahir pada 9 Juni 1920 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ia tumbuh di Bau-Bau dan sempat bersekolah di Sekolah Rakyat Volksku yang kini berubah menjadi SDN 1 Jalan R.A. Kartini, Kota Bau-Bau. Pada 1941, Yasin memulai karir polisinya di Sukabumi, Jawa Barat. Ia meraih pangkat Hoofagent dan bertugas di Surabaya. Ia kemudian ditunjuk menjadi instruktur untuk calon anggota Tokubetsu Keisatsutai atau polisi istimewa. Keberaniannya telah terlihat sejak muda. Yasin adalah seorang polisi yang percaya bahwa penjaga keamanan harus berpihak pada rakyat. Karena itu, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ia pun memutuskan polisi istimewa menjadi polisi Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945. Sebuah keputusan yang tak mudah dan tak semua orang berani mengambilnya. Nah, ini kalau sekarang mungkin melihatnya biasa-biasa saja itu. Tapi pada saat itu berani melawan Jepang itu sudah satu semangat yang luar biasa. Siapa berani melawan istilahnya kekejaman kan gitu, pemerintah militer gitu. Nah, jadi siapa M. Yasin itu? Yang jelas dia adalah pada saat itu menjabat sebagai komandan Tokubetsu Keisatsutai di Surabaya ini. Dia punya kuasa untuk mengendalikan pasukannya. Nah, itu keputusan sangat berani era itu. Kalau era sekarang ya sudah semestinya gitu, Tapi era itu ada konsekuensi nyawa, ya, ada konsekuensi hidup atau mati. Kala itu Yasin mempertaruhkan segalanya. Langkah beraninya menorehkan sejarah melahirkan Brigade Mobil yang hingga kini menjadi pasukan elit Polri. Pada 14 November 1946, ia ditunjuk sebagai Komandan Brigade Mobil. Tonggak penting yang mengukuhkan perannya dalam sejarah kepolisian. Dari Surabaya, perjuangan Yasin terus berlanjut. Rumah dinasnya menjadi saksi berbagai keputusan penting. Semasa hidupnya, M. Yasin telah menerima berbagai tanda kehormatan dari negara. Puncak pengabdiannya terwujud pada 2015 ketika ia dianugerahi gelar pahlawan nasional yang menjadikannya polisi pertama yang meraih penghargaan tersebut. Untuk mengenang jasanya, Polri meresmikan patung M. Yasin pada peringatan Hari Juang 21 Agustus 2025 lalu di Surabaya. Di balik air mata haru, tersembunyi kebanggaan yang amat besar melihat sang ayah dan kakek akhirnya diakui sebagai pahlawan bangsa. Tapi aku lihat ketika jadi pahlawan nasional, ya memang terlihat lain ya, orang lain terhadap dia. Dan kami juga bangga. Oh bangga sekali ya, kemarin tuh pas waktu di monumen tuh saya sedih ya. Jadi setelah diakui oleh pemerintah tuh bangga gitu loh. Karena kan ya kita nggak tahu ya, era-era kan ada kadang-kadang pro kontra gitu. Tapi dia tetap konsisten dan akhirnya bisa diakui gitu. Itu sih. Jadi kemarin pas lagi, wah cita-cita UPAS selama ini tercapai gitu. Pertama ya bangga. Tapi saya tahu kalau ini Pak Yasin masih ada, beliau pasti bangga sekali. Senang, bangga karena itu yang beliau perjuangkan. Bisa diakui. Muhammad Yasin tak hanya menjadi nama di monumen. Ia adalah teladan keberanian, kasih sayang, dan pengabdian. Sebuah warisan yang akan terus hidup di hati keluarga dan bangsa.
menjadi tantangan sekarang ini, bagaimana polisi tetap berpegang kepada identitasnya, profesionalismenya, sehingga betul-betul mampu menjadi polisi yang melindungi rakyat, kemudian menegakkan hukum dengan benar. Jangan menjadi polisi sebagai alat politik, nah, karena tidak boleh itu, ya, tidak boleh. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025. Peringatan Hari Juang menjadi sebuah penghormatan bagi mereka yang mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan. Namun, sejarah tak akan berarti jika hanya terukir di monumen. Ada orang-orang yang memastikan nilai perjuangan itu terus hidup. Salah satunya Komjen Pol Purnawirawan Arief Wahyudadi. Selama 14 tahun ia berjuang untuk mewujudkan pengakuan atas tanggal 21 Agustus sebagai Hari Juang Polri. Hampir 14 tahun lah saya menggali ini, dan alhamdulillah Pak Kapolri sudah memutuskan dengan surat keputusannya bahwa 21 Agustus adalah Hari Juang Polri. Ya, saya sebagai pribadi ya, Arief yang dulu pernah dinas di kepolisian 34 tahun, saya hanya punya semangat, saya 34 tahun dinas kepolisian, saya harus tahu polisi yang sebenarnya. Nah, salah satunya adalah bahwa polisi adalah pejuang. Melalui penggalian sejarah, kolaborasi dengan akademisi dan tokoh Polri, perjuangan Arief berbuah pengakuan institusional yang kini menjadi bagian penting identitas Polri dan bangsa. Penetapan resmi 21 Agustus sebagai Hari Juang Polri pada Januari 2024 menjadi pengingat bahwa Polri lahir dari semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan kini perjuangan itu beralih ke medan pengabdian. Sudah banyaklah harapan-harapan masyarakat terhadap Polri itu. Keinginan apa masyarakat itu harus ditangkap oleh Polri supaya masyarakat betul-betul bisa merasakan bahwa polisi itu memang dekat dengan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Bagi para pemimpin Polri di masanya, semangat Hari Juang harus menjadi energi menghadapi tantangan zaman. Tentu sangat memberi semangat kepada generasi penerus untuk merjuangkan cita-cita beliau untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini dari aspek penegakan hukum. Masalah kepemimpinan yang diteladani oleh masyarakat, yang ramah kepada masyarakat, yang menjadi
pionir di dalam pembangunan ini. Saya kira itu yang menjadi tantangan sekarang ini, bagaimana polisi tetap berpegang kepada identitasnya, profesionalismenya, sehingga betul-betul mampu menjadi polisi yang melindungi rakyat, kemudian menegakkan hukum dengan benar. Jangan menjadi polisi sebagai alat politik, nah, karena tidak boleh itu, ya, tidak boleh. Satu aja, kembali kepada jati diri Polri, itu aja. Ya, sebagai polisi berjuang dan polisi profesional. Lantas, bagaimana generasi penerus Polri memaknai Hari Juang? Selaku pribadi kami memaknai bahwa kita merefleksi kembali nilai-nilai perjuangan para pendahulu kita, ya. Ini menjadi contoh bagi Polri saat ini agar lebih profesional di dalam melaksanakan tugas. Bukan hanya sekedar untuk seremonial saja, namun untuk memupuk jiwa nasionalis patriotisme para pejuang rakyat Indonesia, dan kami sebagai alat yang siap digerakkan oleh negara, oleh pemerintah, dan juga sebagai pelindung pengayom bagi masyarakat, tentunya kami harus segera menyesuaikan diri, mencari terobosan-terobosan, dan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi. Namun harapan masyarakat tetap sama, yaitu polisi yang profesional, humanis, dan dipercaya. Merasa aman, nyaman tentunya, dan ada hasil yang positif kalau misalnya saya cerita atau curhat ke polisi gitu. Misal kalau ada sesuatu yang memang harus diselesaikan dengan polisi, itu cara-caranya, prosesnya dengan cara yang mudah. Terus penyelesaiannya dengan cara yang cepat dan juga tepat. Mungkin lebih ke situ aja sih Mbak, lebih ngedengerin aspirasi masyarakat aja. Tapi so far untuk yang aku rasain sih, untuk yang udah dilakuin oleh Polri kita udah cukup baik sih gitu. Lebih terbuka, lebih jadi pengayom masyarakat kah atau seperti apa? Betul, lebih ke mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Lebih mengayomi masyarakat, terus paling nggak laporan-laporan terkait yang masyarakat kecil itu ditanggapi, Mbak. Karena ada kalanya nggak ditanggapi laporan-laporan kecil. Jadi aku juga berharap untuk kepolisian, Polri Indonesia itu mengikuti perkembangan zaman juga. Karena biar supaya kita lebih dekat, bisa keep in touch, bisa pengaduannya tuh bisa lebih cepat lagi gitu. Dari M. Yasin yang mengangkat senjata di Surabaya, dari Arif Wahyunadi yang menghidupkan kembali makna perjuangan, hingga generasi Polri masa kini yang mengabdi untuk rakyat, Hari Juang menjadi cermin perjalanan panjang Polri.
perjalanan dari medan perang menuju medan pengabdian kepada tanah air. Dan perjuangan itu tak akan pernah berhenti. Dipersembahkan oleh